Saya Bilkis Ramadhani Putri Purwanto, presensi 10. Saya Kaila Hasta Hairunisa, presensi 19. Saya Adib Ashraful Ridho, presensi 1. Saya Nadine Rubaya, presensi 25. Saya Nisa Bujalvani, presensi 6. Saya Arif Budimar, presensi 8. Akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian pengaruh cahaya sebagai faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman kunyit putih. Selamat menonton. Judul dari rancangan penelitian kami adalah pengaruh intensitas cahaya sebagai faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman kunyit putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kunyit putih, khususnya tinggi tanaman dan luas daun. Nah, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan jaring yang diatur berbeda, mulai dari tidak tertutup jaring, tertutup setengah jaring, dan tertutup seluruhnya dengan jaring terhadap tinggi tanaman kunyit putih. Kedua, apakah intensitas cahaya yang diatur dengan jaring memengaruhi luas daun tanaman kunyit putih? Pada rancangan penelitian kami, terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen. Variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X. Lalu, variabel terikat atau variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya dinotasikan dengan Y. Lalu yang terakhir yaitu variabel kontrol, yaitu variabel yang dapat dikendalikan. Sesuai dengan namanya, sehingga variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol umumnya sering digunakan untuk jenis penelitian perbandingan. Pada rancangan penelitian kami, variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya, lalu variabel kontrolnya media tanam dan air, lalu yang terakhir variabel bebasnya yaitu tinggi tanaman dan luas daun. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu karung, solasi, strapless, label, raffia, ballpoint, dan tanaman yang akan dilakukan percobaan. Dasar teori dari rancangan penelitian kami yaitu temu putih atau Curcuma sedoria roch adalah tanaman obat keluarga atau toga dari keluarga Zingiberaceae. Banyak ditemukan di Indonesia dengan sebutan seperti temu mangga dan juga koneng lalap. Tanaman ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, kurkumin, serat, dan juga minyak esensial. Berasal dari Himalaya dan juga India, tersebar di Asia seperti Cina, Vietnam, dan Jepang, serta tumbuh liar di beberapa daerah di Indonesia. Tanaman ini bisa mencapai tinggi 2 meter dengan daun lancet memanjang, bunga bermahkota putih dengan garis merah atau kuning, dan rimpang berwarna putih atau kuning muda dengan rasa yang pahit. Selanjutnya, sinar matahari penting bagi pertumbuhan tanaman karena memberikan energi untuk fotosintesis. Tanaman membutuhkan intensitas cahaya yang cukup untuk menggabungkan karbon dioksida dan juga air menjadi karbohidrat. Intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis dan juga morfogenetik tanaman. Tanaman dapat beradaptasi dengan intensitas cahaya dengan menempatkan daun untuk menyerap cahaya secara maksimal. Ada 2 jenis tanaman berdasarkan intensitas cahayanya, yaitu heliofit atau cahaya penuh dan juga xiofit atau cahaya rendah. Intensitas cahaya tinggi menyebabkan sel daun lebih kecil dan juga jumlah klorofilnya lebih sedikit. Sedangkan intensitas cahaya yang cukup membuat daun lebih tebal dan juga ruas batangnya lebih pendek. Fotosintesis menghasilkan glukosa yang menjadi sumber energi utama tanaman. Analisis pertumbuhan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi hasil peran dan juga perkembangan tanaman seiring waktu. Terdapat 2 hipotesis pada rancangan penelitian kami. Yang pertama adalah hipotesis alternatif, yaitu intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan pada kunyit putih. Jadi, tinggi atau rendahnya intensitas cahaya akan memberikan perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan kunyit putih, khususnya pada tinggi dan juga pada luas daun. Dan yang kedua adalah hipotesis nol, atau hipotesis ini menyatakan bahwa intensitas cahaya tidak mempengaruhi
pertumbuhan kunyit putih, yang dimana perbedaan pada intensitas cahaya tidak memberikan perbedaan kepada hasil pertumbuhan dari kunyit putih. Percobaan ini direncanakan dengan menyiapkan 3 tanaman percobaan terlebih dahulu dengan komposisi media tanam yang sama. Tanaman akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Kelompok A yaitu kelompok yang tidak memiliki akses cahaya, sedangkan tanaman B yaitu yang memiliki 50% akses cahaya, dan C yaitu tanaman yang terbuka dengan cahaya penuh. Penutupan akses cahaya ini dilakukan dengan jaring-jaring yang bisa dilepas dengan cara ditarik ke atas untuk melakukan penyiraman. Setiap kelompok tanaman akan disiram 2 kali sehari saat pagi dan sore hari untuk menjaga kelembaban tanahnya. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan gulma dan memeriksa adanya hama atau penyakit pada tanaman. Selanjutnya akan dilakukan pencatatan setiap 3 hari selama 1,5 bulan pada pukul 8 pagi dan diakhiri dengan analisis pertumbuhan tanaman. Melalui percobaan tersebut, kami memprediksi hasil sebagai berikut. Tanaman A dengan intensitas cahaya rendah memiliki tinggi awal 33,5 cm. Setelah 1,5 bulan menjadi 59 cm dan luas awal daun 11,3 cm menjadi 15,6 cm. Lalu untuk tanaman B dengan intensitas cahaya sedang memiliki tinggi awal 22,5 cm setelah 1,5 bulan menjadi 39 cm dan luas awal daun 13,5 cm menjadi 22 cm. Lalu untuk tanaman C dengan intensitas cahaya yang terang memiliki tinggi awal 25 cm setelah 1,5 bulan menjadi 37 cm dan luas awal daun 20 cm menjadi 28 cm. Pada rancangan penelitian yang telah kami sampaikan, kami menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan paling cepat dialami oleh tanaman C dengan intensitas cahaya 0%. Adanya paparan cahaya matahari pada tanaman A dan juga B menyebabkan kerusakan pada hormon auxin yang berperan dalam pemajangan batang, sehingga kedua tanaman tersebut akan tumbuh lebih lambat. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi